إلهنا يا إلهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin pemirsa YouTube yang budiman, inilah perjalanan tim tek kami menuju Medan. Kami berangkat dari Mandailing Natal kira-kira jam 11 malam pada hari Selasa kemarin, dan ini kami sedang istirahat di tengah perjalanan di kota Selimpuan, makan sate, sarapan. Perjalanan kami ini sampai kira-kira 7 mobil, 1 mobil dari alim ulama dan lainnya dari Bacalik PKP Mandailing Natal. Hadirin, semoga ini menjadi pemicu kepada kita. Inilah enaknya ber-PKB, karena PKB adalah partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Tentunya rasa kepribadian keagamaan itu nampak dari segi pergaulannya, dari segi toleransinya antara sesama PKB, yakni seolah nyata apa yang diharapkan oleh pujangga-pujangga nenek moyang kita harus bisa menerapkan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dan ini adalah di Danau Toba yang berhenti juga buat refreshing, menjernihkan dan mengosongkan pikiran. Selamat mengikuti. Ada air panas. Aja lah Mas. Jatuh cinta, aman sa pribadi na po. Tarangan po. Ano kung manggang-gang po. Kere dulu kere. Dulu kere. Rapun kiri menuju na dahil na silo. Huwag silang malang.
Medyo bawal. Orang lupa tidak lain. Dia bilang lupa. Bulan yang lewat. Saya tidak sudah dari Sumatera Utara, Pak. Iya, Alpe. Halo, Roma. Diatur. Bapak, masuk sini.
Ketua Umum DPP PKB Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap kita sambut dengan panggilan Gus Muhaimin. Selamat datang di Sumatera Utara. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum DPP PKB Bapak Jazizul Fawait dan juga sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Yang kami hormati Al-Mukarram Dewan Syuro PKB Kiai Haji Saifullah Masud, juga seluruh jajaran DPP PKB. Yang kami hormati Ketua DPW PKB Sumatera Utara Bapak Haji Muhammad Zafar Sukairi Nasution beserta seluruh jajaran pengurus. Tanfijiah DPW PKB Sumatera Utara, Al-Mukarram Dewan Syuro DPW PKB Sumatera Utara. Yang kami hormati Kiai Haji Akhyar Nasution LC beserta jajaran Dewan Syuro PKB Sumatera Utara. Yang kami hormati para orang tua kami, tuan guru, para Sapri adalah orang yang semangat buat Partai Kebangkitan Bangsa, dan kita tahu bersama beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Batubara di tahun 2008. Kita beri tepuk tangannya beliau. Berikut kita akan ikuti sambutan Ketua DPW PKB Sumatera Utara. Dengan hormat dan tepuk tangan yang meriah kita sambut Ketua DPW PKB Sumatera Utara Bapak Haji Muhammad Zafar Sukairi Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, 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 Gus Muhaimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama yang saya hormati, yang kami muliakan, dan yang kami banggakan, Bapak Calon Presiden Republik Indonesia 2024. Yang kami banggakan, Ketua LPP, DPP PKB, Mas Jazizul Fawait, hadir bersama kita Bang Marwan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI,
Hadir juga bersama kita senior, kalau dari jabatan kepala daerah ada senior saya yang berhijrah dari Nasdem ke PKB, Pak Aliubri. Hadir bersama kita Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Natal dan Ketua Muslimat NU Kabupaten Natal. Hadir juga Kak Yud Ustami. Nanti mohon menyanyikan sebuah lagu artis kita dari DPB Al-Mukarram Pak Kiai dan Bupati kita. Bupati masih aktif. Izin ketum, saat ini ada 2 kepala daerah yang masih aktif, alhamdulillah. Bupati Natal dan Bupati Deli Serdang. Tepuk tangan dulu. Al-Mukarram Ketua Dewan Syuro dan seluruh jajaran Al-Mukarram Mamang Boru kami dari Mandailing Natal Ketum, ada yang datang dari Madinah, para pimpinan pondok pesantren. Besok izin ketum akan memberikan sebuah rekomendasi bermusyawarah, memberikan poin-poin penting barangkali untuk tingkat Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan oleh para ulama Sumatera Utara memberikan kesejukan, kemenangan, dan insya Allah akan tergabul semua hajat, terutama hajat Ketua Umum PKB. Bapak Ibu yang saya hormati, saya izin ketum, saya masih agak gugup karena saya masuk PKB 25 tahun yang lalu. Ya, ketika itu Bang Marwan mendatangi rumah saya dengan sepupu saya almarhum Kak Soyar Nasroh, yang diberikan mandat untuk melahirkan membentuk partai di Kabupaten Natal. Ketika itu saya masih baru menikah, ya, dan saya jadi ketua tim formatur tim 5. Bapak Ibu yang saya hormati, 25 tahun yang lalu hari ini baru jadi ketua DPW, bayangkan. Dinamika yang muncul dalam internal PKB itu memberikan kedewasaan bagi kita. Alhamdulillah, saya tetap konsisten, tidak pernah pindah partai, tetap. Dan inilah yang mengantarkan saya mulai dari ketua fraksi, wakil ketua DPR, wakil bupati, dan saat ini alhamdulillah dekat perjuangan PKB saya menjadi bupati Kabupaten Natal. Lanjutkan. Tentu ini sebuah catatan pada Bapak Ibu, istiqomah. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya harap para caleg kita baik provinsi, kabupaten, pusat jangan ragu bertarung di dalam 2024. Ya, jangan ragu nanti DPW dan atas bimbingan arahan tausiah dari ketum, mudah-mudahan PKB Sumatera Utara akan mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan target yang sudah disampaikan kepada DPP. Bapak Ibu yang saya hormati, BIMTEK, mudah-mudahan izin ketum seluruh caleg meskipun tidak semua namun mewakili provinsi, kabupaten, kota sudah hadir. Kami bermohon kepada ketum untuk memberikan wejangan kepada kami, karena kami yakin 2024 apa yang disampaikan ketum dalam harlah di Solo kemarin, ada sebuah dekret perintah kepada kita semua, terutama untuk memenangkan pemilu 2024. Kami harap ketum dengan dorongan kepada kami
Kami yakin Sumatera Utara, apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, ada aura kebangkitan PKB di Sumatera Utara. Tanpa doa dan dukungan ketum kami tidak akan mampu meraih itu. Tanpa dukungan dan doa para ulama di Sumatera Utara, kami akan sulit mencapai itu. Tentunya dalam kesempatan ini, izinkan kami ketum memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan DPW PKB akan membuat program bagaimana menjelang pemilu seluruh kabupaten kota, terutama DPW akan melaksanakan zikir dan terutama sholawatan. Karena perjalanan kami sebagai kader, perjalanan kami yang tidak mungkin kata orang menjadi mungkin. Saya sudah alami, meskipun PKB di Maing Natal tidak pernah pemenang, hanya pemenang kedua ketum. Sejarah perjalanan PKB di Sumatera Utara di Maing Natal, kami maksimal baru pemenang kedua, tetapi bisa menghasilkan pemenang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maing Natal. Tentunya ini berkat nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai-nilai yang ditanamkan kepada kita semua. Ziarah, sholawat, zikir, semua kita laksanakan. Dan alhamdulillah, apa yang dikatakan orang tidak mungkin ternyata menjadi mungkin. Saya harap kepada seluruh kader di Sumatera Utara, tanamkan niat tekad bulat menangkan PKB dalam pemilu 2024. Setuju? Menangkan Gus Muhaimin Presiden 2024. Setuju? Alhamdulillah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Bersalahan ketum karena masih gugup 25 tahun berdiri di hadapan ketum, memberikan sambutan bukan hanya ketum tapi namun Presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, jajaran NU, jajaran Dewan Syuro, khususnya Ketua Dewan Syuro DPW PKB Sumatera Utara, yang saya banggakan, saya cintai, pengurus DPW PKB Sumatera Utara, khususnya Ketua DPW Sumatera Utara, sahabat saya, sahabat Ja'far Sukhairi Nasution. Ternyata menunggu usia 25 tahun baru bisa jadi ketua DPW PKB. Luar biasa. Dan alhamdulillah sejak saya turun dari bandara sampai di tempat ini, saya bangga bersyukur kepada sahabat Sukhairi ini, Pak Bupati Mandailing Natal ini. Ternyata duitnya banyak juga, banyak billboard dan baliho serta bendera-bendera. Tepuk tangan untuk ketua DPW kita. Ada tanda-tanda
Medan bangkit dan Sumatera Utara menjemput kemenangan 2024. Amin. Yang saya cintai, saya banggakan para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk DPR kita. Sukses sudah menjadi DPR, pertahankan kursimu, jangan sampai berkurang tapi harus bertambah 2024. Yang saya cintai para ketua-ketua DPC se-Sumatera Utara. Silakan berdiri, mana ketua-ketua? Tepuk tangan untuk para ketua-ketua. Di tanganmulah masa depan PKB Sumatera Utara, di tanganmulah masa depan PKB secara nasional, di tanganmulah saya bisa jadi presiden atau wakil presiden nanti. Kalau kamu sungguh-sungguh bekerja, kalau kamu dan kalian bisa meyakinkan rakyat secepat-cepatnya, cita-cita kita akan terwujud dengan baik 2024. Amin. Yang saya cintai, saya banggakan para calon anggota legislatif, caleg-caleg yang incumbent maupun yang baru sudah bekerja, khususnya caleg-caleg yang membuat saya bangga dan bersyukur. Yang saya muliakan Pak Bupati Ashari Tambunan, tepuk tangan Pak Bupati. Yang saya banggakan Pak Ali Umri, mana beliau Pak Ali? Tepuk tangan untuk Pak Ali Umri. Yang saya banggakan caleg incumbent Pak Marwan Dasobang, tepuk tangan untuk Pak Marwan Dasobang. Dan caleg-caleg andalan lainnya. Bukan berarti bukan andalan, karena waktu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi saya di depan ada saingannya Pak Ashari Tambunan, caleg perempuan, benderanya besar. Perempuan. Siapa? Suryani Pasca. Bu Pasca ya? Suryani Pasca, mana ada nggak dia? Nah, tadi benderanya banyak. Kalahkan Pak Ashari kalau bisa. Kalau bisa. Dan seluruh kader-kader dari seluruh pengurus, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online, terutama pengurus PAC dan ranting yang merupakan ujung tombak masa depan kita semua. Alhamdulillah saya hari ini bisa bertemu, menyaksikan langsung semangat dan tanda-tanda kebangkitan PKB Sumatera Utara. Dan semangat itu ternyata bukan hanya wujud dalam niat tekad, tetapi sudah mulai nyata dari seluruh pergerakan dan berbagai hasil surveinya. Tadi terima kasih penyambutannya dahsyat. Dari seluruh perjalanan bandara sampai tempat ini, semakin yakin saya DPR RI 3 kursi minimal terpenuhi. Seluruh dapil-dapil minimal ada 8 dapil di seluruh DPRD provinsi ini akan terpenuhi. Amin. Saya didampingi beliau-beliau dari DPP, orang-orang hebat. Yang pertama Bapak Kiai Saifullah Maksum, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB. Saya jadi maju dengan siapa bergantung Dewan Syuro. Sudah 1 bulan lebih saya dilarang bicara ke pers. Sudah pingin ngomong tapi gatel ngomong tapi sudah dilarang oleh Dewan Syuro. Karena posisinya kalau saya yang ngomong
seolah-olah itu ambisi pribadi, padahal ini ambisi organisasi dan partai kita tercinta. Ini bukan ambisi Muhaimin Iskandar, bukan ambisi ketua umum, tapi ini adalah ambisi ideologi dan perjuangan serta cita-cita seluruh keluarga besar PKB. Amin. Nah, karena saya dilarang banyak bicara lagi di media, sampai dirayu-rayu berbagai talk show, dimanfaatkan oleh yang mendampingi saya hari ini, Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum. Gara-gara saya nggak nongol, dia yang nongol terus. Dapat bonus agak terkenal akhir-akhir ini. Yang paling terkenal dari dia terakhir adalah 11-12. Kalau lu kagak jelas, gua lepas. Kurang ajar juga ini. Nah, saya jadi ingat cerita Arab itu. Jadi ada cerita Arab pakai jubah, ada sakunya di jubah itu, terus ada copet perempuan nyopet masuk ke saku jubah ini. Ternyata saku jubah itu bolong sampai ke situ. Nah, si copet ini langsung dapat pegang itu. Nah, orang ini bilang, lu lepas gue teriak. Kalau lu lepas gue teriak. Kalau ini beda lagi, lu kagak jelas gue lepas. Jadi ternyata idenya dari situ. Saya juga didampingi Pak Marwan Jafar juga, dari DPP juga ada artis kita caleg dari Riau, Bu Iyeth Bustami. Kenal sama Bu Iyeth Bustami? Kalau kenal doang kagak ada gunanya, nikmati lagunya. Saya juga didampingi oleh teman-teman dari jajaran DPP yang lain. Sahabat-sahabat yang saya cintai, seperti yang saya juga protes tadi, video ini video udah ketinggalan zaman. Saya tunggu-tunggu mana ini gambar hari lahir yang terakhir di Solo dengan kehadiran kader militan 60.000 nggak muncul-muncul. Ini video lama-lama semua. Saya masih agak gemuk sebelum diet ini. Kayaknya kayak berhasil saja. Video Solo dengan kehadiran 60.000 kader militan yang sama sekali nggak muncul di situ. Jadi kayaknya video lama. Saya ingin menyampaikan bahwa titik berangkat kita sejak hari lahir 23 Juli 2023 ini semakin membawa optimisme kita. Optimisme itu bukan saja karena kesolidan kerja-kerja kreatif yang terus dikembangkan oleh seluruh pengurus di tiap level, atau karena hasil survei yang terus membaik, tapi optimisme itu semakin bertambah karena sambutan, kerjasama, dukungan dan kebersamaan dari seluruh teman-teman partai-partai lain. Juga para pengamat, tokoh-tokoh yang semuanya menyambut dengan penuh kesungguhan bahwa saya menangkap bahasa verbal langsung maupun yang tidak diucapkan, kami menitipkan Indonesia kepada PKB 2024 ini. Tokoh-tokoh yang saya datangi, hampir seluruh mantan presiden, seluruh mantan wakil presiden, seluruh tokoh-tokoh saya datangi untuk saya mendapatkan masukan, termasuk yang terakhir saya juga mengirim semua tim untuk menemui seluruh tokoh. Dan saya juga nanti meminta kepada seluruh kader yang hadir
untuk mendatangi seluruh ulama dan para tokoh-tokoh di seluruh Sumatera Utara untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, sampaikan salam hormat dan cinta saya. Yang kedua, mohonkan masukan, ide, harapan, aspirasi yang bisa dititipkan kepada PKB baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dan yang ketiga, salam hormat dan mohon doanya. Ini perlu agar apa? Titik berangkat PKB sejak hari lahir 23 Juli adalah PKB benar-benar bukan milik kita saja, tetapi PKB milik semua orang dan semua kekuatan bangsa kita. Saya menyebutnya sejak titik tolak 23 Juli 2023 PKB Go Public. PKB harus menjadi bagian dari apa yang berkembang dan tumbuh di publik masyarakat. PKB harus siap menerima di pundaknya amanah siapapun yang hidup di negeri bumi pertiwi Indonesia. PKB Go Public, PKB milik semua, PKB siap menjalankan seluruh aspirasi, seluruh kekuatan bangsa. Inilah titik tolak yang harus kita wujudkan dan kita buktikan. Dengan semangat itu, insya Allah, amanah kemenangan PKB akan kita dapatkan pada pemilu tahun 2024. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, dengan menjemput aspirasi, harapan, cita-cita semua kekuatan bangsa inilah yang akan menjadikan kita sebagai kekuatan yang benar-benar ketika memimpin negeri ini dengan jumlah minimal 100 kursi DPR RI, dengan posisi tertinggi sebagai presiden atau wakil presiden, kita akan bisa menjalankan dengan cepat seluruh target dan rencana-rencana yang akan menjadi amanah rakyat itu. Salah satu yang terus menghantui dan menjadi beban bangsa ini adalah transformasi, perubahan lebih baik dari zaman ke zaman, dari era ke era. Dan era 2024 nanti itu adalah era yang transformasinya harus semakin nyata dan bisa dinikmati oleh rakyat bangsa kita. Transformasi itu adalah perubahan yang substantif, bukan perubahan yang artifisial. Perubahan itu bukan perubahan yang karitatif atau pinggiran, tetapi perubahan pada wilayah yang mendasar dari kebutuhan rakyat. Paling tidak 3 hal. Seluruh kebutuhan rakyat terjangkau dengan mudah, murah, dan bahkan diperoleh secara gratis oleh golongan yang paling menderita dari bangsa ini. Karena apa? Kehadiran negara, adanya pemerintahan adalah karena dibutuhkan untuk memberikan solusi, terutama kebutuhannya. Yang kedua yang paling mendesak adalah sumber daya manusia kita. Di tengah percaturan global yang penuh kerumitan karena berbagai tantangan, peluang kita untuk menjadi bangsa besar sangat tinggi. Akan ada 3 krisis yang terjadi. Tentu saja krisis ekonomi sudah mulai terasa terus-menerus tanpa solusi. Yang kedua, krisis pangan. Bu Sri Mulyani kemarin sudah mengumumkan, Menteri Keuangan, kita harus menghadapi kiamat pangan dunia. Nah, yang ketiga, krisis peradaban. Tidak ada lagi peradaban di berbagai belahan yang mulia. Di India, saudara-saudara sekalian, tiap hari pembunuhan antar agama, pelecehan keyakinan dan seterusnya yang berakibat hancurnya nilai kemanusiaan, dan itu merembet di berbagai negara belahan maju. Kemarin salah satu negara miskin
di Nigeria yang perang terus diancam oleh Amerika akan dihentikan oleh Amerika seluruh jenis bantuan karena kepemimpinan negara yang kudeta dan militer. Tapi pimpinan baru di Nigeria itu menjawab, makan tuh bantuanmu Amerika, karena kamu sendiri tidak mampu membantu rakyatmu yang tidak punya rumah dan tidak bisa makan. Amerika sendiri juga sudah tidak seberdaya itu. Di Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa pada umumnya, bahkan krisisnya pada level sudah ketidakmampuan ekonomi plus konflik horizontal yang tidak terkendali akibat perbedaan keyakinan imigran dan seterusnya. Perancis hari ini mengalami perang saudara yang berujung pada bentrok dan ketidakstabilan negara. Suasana inilah yang memberi kesempatan kepada bangsa kita untuk menjadi penyelaras dunia. Salah satu yang menjadi catatan adalah bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia kita. PKB punya peluang untuk memimpin bangsa ini karena kita punya mandat sejarah yang sangat kuat di bidang sumber daya manusia itu. Jauh sebelum ulama-ulama kita menjadi bagian dari kekuatan melawan penjajah untuk menjadi bangsa merdeka, mereka sudah merintis lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia. PKB ini seperti dekret saya adalah dekret perintah ketum yang pertama. PKB ini memiliki mandat sejarah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang sudah merintis pendidikan mulai dari jauh sebelum kemerdekaan, mengelola SDM dan menciptakan kepemimpinan rakyat yang mandiri dan kokoh dari segi agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian bersama Bung Karno mengusir penjajah, sebelum Bung Karno bersama Jenderal Sudirman mengusir penjajah. Akibat SDM yang tangguh dan militan itu, dengan fatwanya resolusi jihad, lalu merdeka, menyusun Negara Kesatuan Republik Indonesia, PPUPKI, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Semua itu bisa mereka para wali-wali itu rumus dan susun itu karena apa? Karena mereka sejak awal menyiapkan SDM yang tangguh untuk bisa mewarnai bangsa ini. Oleh karena itu, PKB yang lahir dari NU, dari ulama-ulama yang secara historis tidak pernah terputus perjuangannya pra kemerdekaan hingga hari ini, sudah amat sangat memiliki kekuatan sebagai pewaris mandat sejarah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau istilah pesantrennya, sanatnya itu jelas. Agenda nasional tentang SDM tidak ada lain. Coba bandingkan dengan yang lain. Kita memiliki mandat yang clear. Pendidikan pesantren-pesantren kita sudah memiliki. Bahkan ada pesantren kita yang berdirinya sejak hari ini usianya sudah 1000 tahun di Kebumen. Pesantren tertua di Republik ini. Nah, dari situ kita meyakini betul bahwa sumber daya manusia, istilah bahasa Jawanya itu kira-kira gini. PKB ini kalau disuruh memimpin seluruh level, presiden, wakil presiden, menteri, bupati, gubernur, adalah orang-orang yang paling memiliki mandat dan kesiapan mencetak dan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia. Karena pengalamannya jauh sebelum kemerdekaan hingga hari ini. Itulah yang disebut sanad. Insya Allah ya, orang-orang PKB itu baik-baik semua. Insya Allah. Kalau ada yang belum baik, itu karena ya belum
belum mengambil sanatnya. Nggak apa-apa, di partai itu tidak semua harus baik, kalau ada yang nggak baik nggak apa-apa juga. Kenapa ngomong gini? Ada orang-orang cerita ke saya, tapi nggak akan dapat tambah pemilih. Kenapa? Ya orang takut masuk, katanya orang baik semua. Sementara partai lain orang nggak baik, orang baik kumpul jadi satu. Perlu saya sampaikan contoh sederhana di pesantren saya di Jombang, Jawa Timur itu. Pegawai-pegawai di pesantren saya itu, para tukang bangunan, para kuli, para kerja kasarnya itu saat pemilu, meskipun makan dari kita, saat pemilu nyoblos PDIP. Sidik punya sidik, ketahuan nih. Di situ kok ada PDIP, terus kita usut, kita panggil. Loh, kalian tuh gimana sih? Makan dari kita, nyoblosnya PDIP. Kenapa bisa begitu? Jawabannya yang menarik. Sholat saya itu nggak karu-karuan, jarang sholat. Karena kalau saya mau nyoblos PKB kan syaratnya harus sholatnya sudah baik semua. Dia nggak tahu bahwa Pak Jazil itu juga jarang sholat juga. Jadi salah paham. Jadi semua kalangan, semua kelompok masyarakat sama di PKB. Ayo kita gabung dan membesarkan PKB ini. Ya, jadi nggak mau nyoblos PKB karena belum sholat itu kan salah paham. Satu orang satu suara. Nah, dari sejarah sangat inilah agenda nasional kita insya Allah akan tertata dan terkelola dengan baik. Apa yang gagal dari revolusi mental, apa yang gagal dengan, ya jujur saja perguruan tinggi kita belum melahirkan apa yang kita harapkan. Kita bisa bangga dengan Universitas Indonesia. Tapi perlu diketahui, UI itu kalau di dunia rankingnya masih ranking 200. Jadi jauh. UNER Erlangga Surabaya, tempat saya mendapatkan gelar Dr. HC itu apa planning UNER ke depan? Jawabannya, kami harus mengejar UNER, cita-cita kami tahun depan UNER harus menjadi perguruan tinggi ranking ke-300. Ranking 300 itu cita-cita. Jauh amat. Makanya aplikasi dari riset, aplikasi dari kajian sama sekali belum. Semuanya kita makan masih impor, beras masih impor, teknologi apalagi, dan konsekuen. Apa itu? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dua doktrin itu tanamkan dari seluruh level kepemimpinan PKB bahwa kalau kami berkuasa, kami akan wujudkan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Modal itulah yang akan mengatasi bangsa ini. Kemarin lagi rame cawapres ini, cawapres itu, capres ini, cawapres itu. Kita bersyukur. Muhaimin bukan pengusaha besar. Bersyukur kita. Kita bersyukur Muhaimin bukan yang orang kaya raya. Bersyukur. Orang bisa teriak, miskin kok bangga. Bukan di situ. Kita bersyukur dilahirkan seperti ini karena kita memiliki keyakinan ideologis yang memiliki dasar. Memang Gusti Allah ini takdirnya menakdirkan orang seperti saya ini gak terlalu kaya ini karena supaya istiqomah di dalam ideologi dan cita-cita kenegaraan bangsa. Jadi ada pendukung Pak Prabowo namanya Noel ini namanya PM 2024.
Prabowo Mania 2024. Ini kalau teman-teman pers nggak usah dimuat dulu karena saya nggak boleh ngomong pilpres, tapi sedikit aja untuk cerita. Noel ini datang ke DPP PKB, menyatakan sebagai PM 2024, Prabowo Mania 2024, kami akan bekerja sekuat tenaga. Pak Prabowo harus berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kenapa kamu kok bisa tiba-tiba fanatik sama kita? Kenal aja kagak pernah, ketemu juga kagak pernah. Karena Pak Prabowo dengan berjuta pengalaman dan telah berkali-kali maju pilpres hanya akan kuat dan tahan apabila didampingi oleh seorang tokoh ideologis dan memiliki basis kekuatan kultur dan cita-cita yang mengakar di masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kalian miskin, kalian jangan rendah diri karena kalian punya ideologi dan cita-cita yang kuat yang mengakar di hati dan di hati. Jadi saya ingin sampaikan, kata siapa orang miskin gak ada gunanya. Dengan ideologi itu, Indonesia akan kita atasi dan kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Amin. Itu ternyata Gusti Allah menciptakan kalian miskin itu ternyata seperti itu. Wajah-wajahnya memang agak menderita. Yang kaya bisa dihitung dengan jari. Yang kelihatannya caleg-caleg berduit itu tidak terlampau banyak. Saya kadang-kadang protes sama Gusti Allah. Ya Allah, kenapa anak buah saya mayoritas kok miskin semua ya Allah? Kira-kira yang kaya kok cuma 10%, ini kenapa ya Allah? Kenapa kok tidak seperti Golkar yang kaya semua? Ternyata 2024 ini jawabannya. Kalian punya mandat diri kalian sendiri untuk merubah nasib rakyat seperti yang kalian rasakan. Kalau kalian tidak terbatas dengan penuh keterbatasan itu, maka kalian tidak akan pernah konsisten dengan ideologi dan mandat yang secara sanad bisa dipertanggungjawabkan oleh kita kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada seluruh umat manusia dan dunia. Makanya dentum saya yang pertama, dekret perintah ketum yang pertama itu, jaga sanad ideologi dan cita-cita itu terus tertanam. Karena kalau itu tertanam, maka Anda akan punya pertanggungjawaban bukan hanya saat ini, tapi sampai nanti di kiamat kita akan bertanggung jawab melanjutkan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa. Ini penting karena apa? Karena ada isu oligarki. Dengar nggak? Oligarki sama dengan Orde Baru apa? Konglomerasi. Konglomerasi tidak akan pernah berhasil membangun negeri ini. Maka oligarki juga tidak akan pernah berhasil membangun negeri ini. Yang berhasil adalah yang istiqomah dan konsisten terhadap cita-cita dan ideologi pendirian bangsa dan negara ini. Jadi, siapa yang paling konsisten terhadap ideologi? Ya kalian-kalian yang miskin dan banyak menderita itu. Jadi orang menderita kok nggak konsisten ya masuk ke laut, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, syukuri sanad perjuangan ini, syukuri warisan yang kita miliki dua. Warisan doktrin, ajaran, nilai-nilai, tradisi, ajaran, konsep. Ibarat kereta kita ini jelas. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur adalah terminal terakhir, stasiun akhir dari kereta panjang perjuangan ini, yang di setiap stasiun ada tahapan-tahapan nilai yang harus kita tumbuhkan, wujudkan. Baldatun Thayyibatun ini bukan barang yang datang karena kita pikirkan, sudah terkonsep dan terancang dengan baik dan komprehensif. Kita tidak pernah membayangkan bahwa Hasyim Asy'ari menyusun Darussalam, tidak pernah bilang Darul Islam. Itu kita tidak pernah. Hari ini kita menyadari Indonesia berhasil menjadi negeri yang damai, yang penuh keselamatan, tidak konfliknya membabi buta, karena kita memang Darussalam, menghargai semua perbedaan dalam keselamatan. Tidak perlu ego atas nama agama. Itu terkonsep jauh sebelum kemerdekaan.
dan itu pewarisan. Maka tentum yang kedua, dekret perintah ketum, PKB harus menjadi kekuatan pengayom dan penyangga Kebinekaan Tunggal-Ikaan dan pelindung minoritas yang paling terdepan dalam setiap kehidupan. Kenapa ini perlu? Pada orang-orang yang keras dengan ideologi dan doktrin pertentangan agama, perlu kita sampaikan sederhana. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terjaga dengan baik, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Bersyukurlah Indonesia ini tetap tenang, aman, nyaman. Kemarin itu di Pakistan baru saja hanya pertemuan seperti ini meledak bom dan meninggal sampai hari ini sudah 60-an orang. Di India, di Myanmar, negara kita yang paling dekat ini, junta militer di Kamboja, Myanmar, tidak akan ada ketenangan melaksanakan ibadah agama. Maka tentu dekret perintah ketum yang kedua adalah PKB harus terdepan penyangga negara kesatuan yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini penting sekali dan alhamdulillah terjaga. Sekeras-keras konflik dan percaturan persaingan pemilu 2024, PKB harus menjadi penyelaras solusi dari seluruh pertempuran dan persaingan yang keras di tahun 2024. Amin. Ini penting. Alhamdulillah ini PKB sudah terbukti nih, kanan kiri dicari orang, miskin aja kok dicari orang, kira-kira gitu. Kanan kiri diharapkan, ini alhamdulillah semua berharap ini adalah kekuatan. Kalau ada partai yang di sana ditolak, di sini justru PKB diterima di semua kekuatan. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa kita telah konsisten dan ini harus kita lanjutkan. Yang ketiga, tentu yang ketiga, dan tiga lainnya tidak usah saya sebut, nanti saudara ikuti aja dalam web PKB. Yang ketiga ini yang paling penting, saya menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat Ja'far Sukhairi. Menangkan PKB 2024 untuk menangkan rakyat Indonesia bagi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi keringat saudara-saudara memenangkan PKB ini tidak akan pernah sia-sia, karena menangnya PKB berarti insya Allah Indonesia akan kita jauh lebih cepat maju dan lebih makmur dan sejahtera. Amin. Dan menggarisbawahi apa yang disampaikan sahabat Sukhairi, Ketua DPW, seluruh tetesan keringat kerja kalian adalah bagian dari lautan yang membesarkan PKB ini. Jadi seberat apapun kerja kalian akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari partai yang kita cintai ini. Saya bertanggung jawab untuk menyelamatkan keringat-keringat kalian di dalam bekerja untuk memenangkan PKB. Apalagi kalau saya berhasil jadi presiden atau wapres, nasib kalian pun akan kami pikir masa depan kalian. Artinya apa? Kita bertekad berkorban untuk tahun 2024 ini investasi besar. Kalau surveinya Pak EF itu kira-kira bunyinya gini. 2024 hasil surveinya mengambil kesimpulan insya Allah PKB sudah mendekati juara 1. Mendekati. Saya protes sama Pak EF, mendekati. Faktanya cuma begitu. Miskinnya kayak gini mendekati sudah harus bersyukur. Jadi hasil surveinya itu disimpulkan 2024 PKB mendekati juara 1. Wah, kalau sudah mendekati berarti target kita 2029 minimal PKB sudah harus menjadi juara 1. Sanggup? Indonesia akan lebih baik dan lebih maju 2024 maupun 2029. Amin. Selamat berjuang. Insya Allah tanda-tanda kemenangan ada di depan mata. Tinggal mari kita bekerja dan berdoa. Doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Jangan berdoa kok tapi gak bekerja, ya susah. Doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Ya Allah, tolonglah semua pejuang-pejuang ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan semua pejuang-pejuang ini. Ya Allah, berikan kemuliaan dan kekuatan bagi seluruh pejuang-pejuang ini sehingga bisa membanggakan
buat bangsa ini, buat keluarga kami, dan buat seluruh sanak dan anak turun kami. Jadi kalau Muhaimin Iskandar ini maju 2024 bukan karena ambisi, tetapi kita ingin menyelamatkan cita-cita ini tidak terputus sampai di sini, tetapi sampai anak turun kita akan terus abadi. Amin. Selamat berjuang, semoga Allah meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga semua caleg-caleg ini mendapatkan jalan yang mudah, lancar, diberikan pertolongan. Tapi kata akhir dari saya, merangkaklah kalian ke haribaan rakyat Indonesia. Merangkaklah kalian, buang egomu, merangkaklah kalian untuk merebut cinta dan kasih sayang rakyat-rakyat di depan mata kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Dewan Suro DPP PKB, Ketua DPP PKB Sumatera Utara, Dewan Suro DPP PKB Sumatera Utara, dan dengan hormat pula kami mengundang Bapak Marwan Dasopan selaku anggota DPR RI fraksi PKB untuk turut serta bersama atas panggung utama dalam rangkaian pemukulan gong sebagai tanda resminya dibuka BIMTEK anggota DPRD fraksi PKB Bacalek DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Hadirin akan bersama kita saksikan kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu berbahagia. PKB!